Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa kembali dengan saya, dan pada kesempatan ini saya akan membawakan satu topik yang penting dan menarik. Tentu saya percaya dapat semakin memotivasi, menguatkan dan meneguhkan kita di dalam menjalani kehidupan yang baik, benar, dan bertanggung jawab, sehingga hidup kita menjadi berkat dan kesaksian yang baik bagi sesama kita, dan tentunya menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ulasan kita kali ini praktis dan sederhana, tetapi terkait secara langsung dengan realita kehidupan kita sehari-hari. Mewujudkan kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan. Sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan layak bagimu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih untuk pertolongan, lawatan, perlindungan, dan pemeliharaanmu yang ajaib, yang boleh kami rasakan nikmati sepanjang waktu yang telah berlalu sampai pada saat ini. Sebentar kami rindu untuk belajar bersama kebenaran firman-Mu. Beri kami hikmat dan pengertian. Buka hati pikiran kami sebenarnya dan sesungguhnya. Kami lapar dan haus akan firman. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami semua yang menyaksikan dan mendengarkan. Terpujilah Bapa yang sungguh baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan kali ini saya ambil dari Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Mari buka bersama saya Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan di Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi, Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya, dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut, katanya,
Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Sejauh itu pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia tentu setiap kita yang mendengar firman Tuhan dan yang terus setia memelihara dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, sebagaimana sudah saya sampaikan tadi, topik kita kali ini adalah mewujudkan kesatuan, kesehatian, dan kebersamaan. Pertama-tama ingin saya tegaskan kepada kita, Tuhan menghendaki supaya setiap kita hidup dalam kesatuan, kesehatian, keharmonisan, dan kebersamaan. Tetapi jangan lupa, ketika Tuhan punya keinginan, kehendak yang demikian, iblis punya kehendak dan rencana yang lain. Iblis selalu berupaya dan berjuang dengan keras untuk merusak, merongrong, dan menghancurkan kesatuan, kesehatian, keharmonisan, dan kebersamaan kita. Baik itu di rumah tangga, di gereja, di pekerjaan, termasuk dalam kehidupan kita bermasyarakat. Kenapa demikian Bapak Ibu Saudara? Karena iblis tahu persis, jika tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya terpecah belah, akan sangat mudah untuk menghancurkannya. Jangan lupa Bapak Ibu Saudara, iblis itu memiliki soliditas kesatuan yang luar biasa dan selalu siap untuk menghadirkan perpecahan di setiap aspek kehidupan kita. Tolong ini menjadi sebuah pemikiran yang mendalam serta sungguh-sungguh serius bagi kita. Iblis itu punya soliditas kesatuan yang sangat luar biasa. Tidak ada perpecahan dalam diri iblis itu sendiri, baik iblis, setan, roh jahat, kuasa-kuasa kegelapan. Makanya ketika dalam sebuah kesempatan ahli Taurat, orang-orang Farisi berkata, Yesus mengusir setan dengan Beelzebul atau dengan penghulu setan. Maka Yesus pun menjawab, kalau sampai setan itu ada perpecahan, ada ketidaksolidan, ada ketidaksatuan, maka dari sejak dulu kerajaannya tidak akan dapat bertahan. Ini merupakan sesuatu yang perlu kita renungkan. Kalau iblis itu punya soliditas, kekompakan, kesehatian di dalam membuat perpecahan, kehancuran di dalam gereja Tuhan, rumah tangga Kristen, maka kita harus peka dan sadar bagaimana kita supaya selaras dan seiring dengan Tuhan, di mana Tuhan itu memiliki kerinduan, memiliki harapan supaya tubuh Kristus, gereja Tuhan, orang-orang percaya, termasuk keluarga-keluarga Kristen, terlebih spesifik antara suami dan istri yang menjadi contoh teladan dalam keluarga, untuk sungguh-sungguh senantiasa memiliki semangat yang sama untuk mewujudkan kesatuan, kesehatian, keharmonisan, dan kebersamaan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dunia sering berkata bersama kita pasti bisa. Itu benar. Bersama kita pasti bisa. Sekalipun kelihatan ada pergumulan, ada masalah, ada tantangan yang begitu berat dan begitu besar yang diperhadapkan dalam kehidupan kita sebagai pribadi maupun keluarga atau gereja atau persekutuan. Ketika di sana ada unity, ada kebersamaan, saya kasih tahu, orang-orang yang selalu membangun kebersamaan, kesatuan, dan kesehatian, orang itu akan mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk melewati masa-masa sukar, masa-masa berat, masa-masa pergumulan yang begitu besar sekalipun, dan keluar sebagai pemenang.
Ini penting. Makanya ada ungkapan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan penjajah kita tahu bersama, divide et impera. Pecah belah dahulu, baru kuasai. Ada politik divide et impera, dipecah belah dulu. Artinya kalau sampai tidak ada unity, tidak ada kesatuan, tidak akan mungkin bisa menghadapi musuh dalam kehidupan. Saya kasih tahu, barangkali ini sudah menjadi sesuatu yang tidak asing bagi kita. Tapi saya punya tugas untuk mengingatkan dan menyadarkan kita semua. Bagaimana kita ini perlu mewujudkan, kalau sudah terwujud, merawat, menjaga, memelihara kesatuan, kesehatan dan kebersamaan dalam kehidupan kita masing-masing. Secara khusus dalam kehidupan rumah tangga kita atau keluarga kecil kita. Karena apa? Membangun sebuah bangsa tidak bisa dipisahkan. Startnya, permulaannya, awalnya dimulai dari membangun keluarga lepas keluarga. Kalau keluarga kuat, masyarakat akan menjadi kuat. Kalau keluarga kuat, gereja menjadi kuat. Kalau keluarga kuat, maka negara akan menjadi kuat. Bertitik tolak dan bersumber dimulai dari keluarga. Saudaraku dikasih Tuhan, di dalam kesatuan itu sesungguhnya ada kekuatan yang tersembunyi dan sangat dahsyat. Saya ingin tegaskan ini untuk mendorong, merangsang, memotivasi kita. Di dalam kesatuan itu, di dalam kesehatan dan kebersamaan itu, ada kekuatan yang sangat dahsyat. Ini harus kita sadari. Dan itu dibuktikan di dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Di dalam perjanjian lama kita tahu bersama, Tuhan berfirman di dalam Kejadian 2:18, tidak baik manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Penolong, tidak baik manusia seorang diri, berarti perlu mitra, perlu ada kesatuan. Kesatuan itu berarti ada, di mana ada Adam, perlu ada Hawa. Dari sejak awal, perhatikan baik. Ketika Tuhan menciptakan dunia ini hari pertama, maka Tuhan melihat dan menjadikannya itu baik. Hari kedua, baik. Hari ketiga, baik. Keempat, baik. Kelima, baik. Hari keenam, ketika Tuhan telah menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Tuhan, maka dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Tapi ketika masuk kepada Kejadian 2, tidak baik. Dimulai dengan baik, sungguh amat baik. Tapi ketika masuk Kejadian 2, tidak baik. Apa yang tidak baik? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Betapa kesatuan itu, kesatuan yang lebih kecil itu dimulai dari Adam dan Hawa, pasangan suami istri. Kesatuan itu baik, kesatuan itu kekuatan, kesatuan itu di sana tersembunyi hal yang besar. Makanya jangan biarkan kesatuan, unity, kekompakan, kebersamaan, kesehatan di antara keluarga itu coba dirusak oleh keegoan, keangkuhan kita. Coba dirusak oleh pihak-pihak orang dari luar keluarga kita. Coba dirusak oleh iblis dan hal yang lainnya. Jangan biarkan, rawat dan pelihara. Kalau belum terwujud, segera wujudkan kesatuan, kesehatan dan kebersamaan dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang akan terjadi waktu-waktu ke depan. Apakah bulan ini, apakah bulan Februari, bulan Maret, April dan seterusnya. Kita tidak tahu, tidak bisa memprediksi secara sempurna, secara lengkap, secara utuh. Tapi prediksi-prediksi dunia berkata bahwa 2023 ada masa gelap. Tidak tahu persis masa gelap dalam hal apa. Tapi memang kelihatannya gejolak ekonomi begitu luar biasa.
Sampai sudah ada negara yang bangkrut, bubar pemerintahannya. Apalagi setelah melewati hantaman yang begitu keras dari pandemi virus corona yang berlangsung hampir 3 tahun. Memporak-porandakan ekonomi dunia. Saudara dikasih Tuhan, saya ingatkan salah satu hal yang perlu menjadi sorotan perhatian bagi kita. Bagaimana dalam menjalani kehidupan ini kita membangun, mewujudkan, merawat, memelihara kesatuan, kesehatan, kebersamaan. Itu dimulai dari keluarga kita masing-masing. Saya ingatkan dan pesankan kepada kita, suami istri rapatkan barisan, orang tua anak rapatkan barisan, keluarga kecil kita rapatkan barisan. Ada kesepakatan, ada kesehatan di dalam membangun mesbah dalam keluarga, di dalam membangun relasi hubungan kita dengan Tuhan. Rapatkan barisan, bulatkan tekad, suami istri, orang tua anak, keluarga kecil kita, untuk ada kekompakan, kesehatan. Ada satu istilah di dalam orang Batak, dan ini perlu menjadi perhatian. Nanti saya bahasa Indonesia. 10 manebohi sada manulbahi daludo na manebohi. Bahasa Indonesia, 10 yang membangun, 1 yang merongrong, merusak, merobohkan. Kalah yang membangun. Karena itu saya ingin tegaskan kepada kita, marilah kita sebagai anggota keluarga, apakah kepala keluarga, ibu rumah tangga, anak-anak, mari semua kompak, sepakat, sehati. Semuanya berorientasi untuk membangun, mewujudkan kesatuan, menghadirkan kesatuan, memelihara dan menjaga kesatuan, kesehatan, kebersamaan, keharmonisan dalam keluarga. Saudara dikasih Tuhan, sangat masuk akal. Ibarat beban keluarga itu ada misalnya 100 kilo. Kalau 100 kilogram itu dipikul 1 orang, maka biasanya kita tidak berdaya. Apalagi seumuran saya, tenaga saya tidak mampu memikul beban yang berat 100 kilogram. Ini contoh. Tapi ketika di antara anggota keluarga itu ada misalnya 5 orang. Bayangkan 5 orang. Saya misalnya 40 kilo. Istri saya 20 kilo. Sudah 60 kilo. 40 kilo lagi dibagi oleh 3 orang. Jadi berapa? 15, 10. Jadi ringan. Beban yang berat menjadi ringan karena ada kesatuan. Tapi kalau misalnya di anggota keluarga saya, hanya saya yang memikul yang 100 kilo, maka saya jadi bonyok Bapak Ibu. Tidak akan kuat, menjadi lemah dan tidak berdaya. Tapi karena ada kekompakan, maka kekompakan ini membuat adanya porsi yang berlipat kali ganda, double, yang luar biasa di dalam memikul beban berat yang dihadapi di dalam keluarga itu. Itu sebabnya jangan main tunggal-tunggalan. Gus Dur berkata tidak lagi saatnya kita bermain tunggal-tunggalan. Di masa hidupnya beliau berkata demikian. Indonesia ini akan hancur kalau main tunggal-tunggalan. Indonesia ini terawat, terpelihara sekalipun ada tantangan-tantangan tersendiri. Kenapa sampai bisa berdiri tegak sampai sekarang? Karena adanya kebersamaan, kesatuan, kekompakan dan kesehatan. Sekalipun di sana masih ada riak-riak yang kita tahu bersama. Tapi puji Tuhan, mayoritas penduduk Indonesia merindukan kebersamaan. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di tengah-tengah bangsa ini. Tapi coba lihat kalau ada sempalan-sempalan kelompok-kelompok tertentu yang mencoba untuk memporak-porandakan negara ini, dan kita setuju dengan itu, maka segera bubar negara ini. Tapi puji Tuhan, rasa patriotisme, rasa nasionalisme yang tinggi masih tetap mendominasi negara ini, penduduk di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama dalam kitab Pengkhotbah dikatakan begini. Saya baca dulu untuk kita.
Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri, karena mereka menerima upah yang baik dalam jerih payah mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang berdua maksudnya jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Dan bila mana seorang dapat dialahkan, dua orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Ini gambaran dari unity dan kesatuan. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Kenapa? Saya sudah kasih contoh tadi. Beban yang berat 100 kilo bisa dipikul oleh 2 orang, dibagi 2 jadi 50-50. Menjadi lebih ringan beban itu karena ada 2 orang. Ini perlu kita sadari. Jangan hanya kita tahu, kita mengerti, tapi benar-benar kita hayati, kita hidupi, kita jalankan. Kalau belum terwujud, segera wujudkan. Kalau sudah terwujud, tetap jaga, pelihara, rawat kesatuan, kesehatian dan kebersamaan itu. Saya kasih tahu kepada kita salah satu peristiwa di dalam Alkitab yang dituliskan dalam Kejadian 11. Bagaimana manusia-manusia di awal itu mereka ingin membangun menara Babel yang puncaknya sampai ke langit. Tolong mengerti pengertian langit itu. Yang pertama itu adalah tempat burung-burung terbang. Langit itu yang di atasnya bisa. Langit itu termasuk juga nanti bahasa lainnya surga. Jadi puncaknya sampai ke langit, jangan berpikir sampai ke langit biru yang di atas sana, bukan. Langit juga bisa diartikan dalam Alkitab tempat burung-burung terbang. Artinya tinggi. Orang-orang yang mau membangun menara Babel yang puncaknya sampai ke langit itu, kenapa itu bisa terjadi? Saya kasih tahu, itu bisa terjadi sampai Tuhan memberikan pengakuan. Ketika Tuhan turun mensurvei perbuatan karya dari anak-anak manusia, Tuhan berkata, mulai sekarang tidak ada sesuatu pun yang tidak jadi dari segala yang mereka lakukan. Artinya segala sesuatu akan jadi. Kenapa jadi? Karena adanya kesatuan, kesehatian, kebersamaan. Hanya memang sangat disayangkan ketika membangun menara Babel, supaya mereka termasyhur, jadi mencari nama, supaya mereka tidak berserak ke seluruh bumi. Itu yang menjadi kesalahan, kekeliruan. Mereka membangun demi menonjolkan mereka, meninggikan diri mereka, sekaligus mereka melawan perintah Tuhan supaya jangan terserak ke seluruh bumi. Kenapa saya bisa katakan demikian? Karena firman Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kan itu perintah Tuhan. Tapi mereka mau ada di sebuah tempat sentralnya di Babel, menara Babel. Di sekelilingnya, nggak boleh kemana-mana. Itu melawan kehendak Tuhan. Makanya bukan Tuhan meragukan kesatuan mereka, di mana mereka bisa melakukan apa saja yang mereka bisa lakukan. Tetapi tujuan mereka itu yang bertolak belakang dengan apa yang Tuhan kehendaki. Makanya bahasa mereka dikacau belaukan, sehingga tidak bisa lagi melanjutkan pembangunan itu karena bahasa sudah dipecah. Komunikasi antara satu dengan yang lain tidak jalan lagi karena bahasa telah dikacau belaukan. Maka pembangunan itu pun berhenti, dan mereka akhirnya karena beda bahasa mereka berserak ke berbagai tempat. Tapi Tuhan mengakui keunggulan kuasa dari kesatuan itu. Ini perlu kita pahami. Bapak Ibu Saudara, bahkan di dalam Alkitab jelas berkata begini. Di dalam kesatuan, kesehatian, kekompakan, Tuhan berkenan membukakan
jalan berkat melalui jawaban doa. Masih ingat Matius 18 ayat 19 sampai 20? Jika dua orang di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka dikabulkan Bapa di surga. Ada kesepakatan, ada kekompakan, ada kesatuan, ada kesehatian, ada kebersamaan. Doa yang sepakat besar kuasanya. Jadi mari sepakatlah, sehatilah, wujudkan. Kalau sekarang ini ada relasi hubungan yang retak antara suami dengan istri, antara satu keluarga dengan keluarga lain, biarlah kasih agape itu menaungi balik kopi kita. Karena kasih itu di dalam Kolose 3:14 berkata, dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih agape adalah kasih yang mempersatukan. Kasih yang membawa kesehatian. Kasih yang membawa kebersamaan. Kasih yang mewujudkan kedamaian. Kasih yang membawa keharmonisan antara satu dengan yang lain. Saudaraku dikasihi Tuhan, saya ingin sampaikan, memang kita harus jujur berkata, harus jujur mengakui bahwa mewujudkan kesatuan, kesehatian, kebersamaan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Ungkapan ini bukan hendak menegaskan bahwa kesatuan, kesehatian, kebersamaan merupakan hal yang mustahil atau tidak mungkin kita capai. Tidak. Artinya, jika Tuhan yang menghendaki kita hidup dalam kesatuan, maka dengan keyakinan yang kokoh, kita pasti bisa mewujudkan kesatuan tersebut dalam kehidupan kita, kapanpun, dimanapun, dan dalam kondisi keadaan apapun. Amin, Bapak Ibu Saudara. Karena itu, dalam kesempatan berikutnya, saya ingin menyampaikan kepada kita bagaimana kita memiliki sekaligus mewujudkan kesatuan yang berkualitas di mata Tuhan. Saya menemukan di dalam kisah yang telah kita baca tadi terkait dengan adanya beberapa orang yang membawa seorang lumpuh persis diletakkan di depan Yesus. Saya menemukan ada beberapa hal yang perlu menjadi sorotan perhatian kepada kita. Dan itu merupakan satu hal yang sangat luar biasa. Dan akan saya sampaikan besok dalam kesempatan berikutnya. Pada kesempatan kali ini saya hanya ingin mendorong, merangsang, memotivasi, mengingatkan kita. Jangan biarkan kesatuan, kebersamaan, keharmonisan, kebersamaan dalam keluarga kita berantakan, tercerai-berai, retak, putus. Jangan. Kalau itu yang terjadi, keluarga kita menjadi keluarga yang lemah, keluarga kita menjadi keluarga yang mudah diintervensi oleh orang-orang di luar keluarga kita yang tidak suka dengan kebahagiaan keluarga kita. Mari kita punya semangat yang sama. Kita wujudkan kesatuan, kesehatian, kekompakan, keharmonisan, kebersamaan dalam keluarga kita. Jangan mempertahankan ego masing-masing. Paling tidak saya akan tunjukkan beberapa hal penting besok kepada kita. Apa yang harus kita miliki supaya terwujud, terjaga, terawat, terpelihara kesatuan, kesehatian, keharmonisan, kekompakan, kebersamaan dalam keluarga kita. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah hamba sampaikan. Biarlah Roh Kudus yang menanamkan di hati kami. Berkati setiap Bapak Ibu Saudara dimanapun berada, yang menyaksikan, bahkan yang akan menonton menyaksikan kemudian. Berkati mereka dalam segala aspek kehidupannya, dalam rumah tangga, usaha, pekerjaan, bahkan apapun yang mereka lakukan berhasil di mata Tuhan. Terima kasih atas tuntunan pimpinan Tuhan, kami boleh melakukan segala kegiatan, aktivitas sepanjang hari ini. Terpuji Bapa yang sangat baik. Di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di sorga. Amin.
Oke, sampai bertemu besok di dalam poin yang kedua, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus berkati, salam untuk keluarga. Dadah.